Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita jelata yang semoga selalu sehat dan berbahagia. Amin. Ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi dan imajinasi ini. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai cerita mengenai pengalaman hidup yang mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi milenial maupun siapapun yang sempat mengikuti video ini. Pada hari ini kita coba membahas masalah label atau nama terhadap seseorang, Bang ya. Label atau nama yang diberikan kepada seseorang yang dimana nama tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Walaupun patah Inggris mengatakan apalah arti sebuah nama, ternyata nama ini sangat berpengaruh. Berpengaruh terhadap terhadap manusia ya. Nama yang diberikan kepada manusia ini akan memberikan suatu label yang akan mempengaruhi kehidupan seorang pada waktu yang akan datang atau di hari tuanya ataupun masa yang akan datang lah. Mungkin Bang Kicak bisa menceritakan pengalaman. Ini pengalaman ya Bang ya, mengenai label atau nama atau meme lah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang pernah Bang Kicak alami. Ya. Jadi gini, sebelum kita bahas soal pengaruh label atau nama terhadap personality atau terhadap kehidupan, kita lihat dulu deh sejak kapan pemberian nama atau sebutan terhadap manusia ini muncul dalam peradaban. Oke. Kalau kita anggap bahwa umat manusia ini muncul atau pertama kali ada adalah Adam dan Hawa, artinya apa? Budaya memberi nama terhadap manusia ini sudah ada sejak awal kelahiran manusia, ya kan? Adam dan Hawa, gitu kan? Nah, sekarang nama ini apakah sesuatu yang statis atau penyebutan, gelar, atau meme, atau label terhadap manusia ini sesuatu yang statis? Ternyata tidak, gitu ya. Kita ambil contoh dalam masyarakat Minang. Ada istilahnya ketek banamo, ya, pada saat lahir diberi nama. Gadang bagala, diberi dia gelar. Itu juga sebutan kan? Sebutan. Lalu dia jadi penghulu, diberi lagi gelar, datuk, apa segala macam. Itu yang dalam tatanan adat. Lalu dalam tatanan keseharian, Bung Jelak kecil namanya Jelak. Lalu pada saat kita SD ada saja itu gelaran label yang diberikan oleh teman kita. Misalnya Bung Kicak waktu kecil diberi gelar lakon. Lakon itu mungkin dalam analisis Bang Kicak, karena Bang Kicak itu suka menirukan adegan-adegan dalam film koboi. Jadi teman-teman manggil lakon gitu kan. Lalu beranjak SMP lain lagi. Ada yang ngasih nama itu asik sendiri, asin gitu kan. Kenapa? Karena Bang Kicak suka merenung, bikin puisi gitu kan. Nah, artinya gelaran itu berkembang, bertumbuh terus dalam lingkup pergaulan kita. Sampai kita bekerja pun orang akan memberi kita label macam-macam. Betul. Bang Kicak punya pengalaman nih. Ada teman Bang Kicak, teman SD, waktu kecil itu kebetulan dia sering mungkin dia berenang masuk air lalu congek ya. Nama aslinya sebenarnya Udin. Muncul lah karena congek jadi Udin Congek. Orang manggil dia Udin Congek. Lalu kemudian dia banyak kutu, ya kan? Udin Kutu. Lalu kemudian dia emang anaknya kumuh gitu ya. Lalu Udin jorok, kan? Lalu udah agak besar dikit, Udin gatel gitu. Karena dia suka ganggu anak perempuan, juga Udin gatel gitu kan. Lalu dia ada satu peristiwa yang sebenarnya sifatnya itu biasa dalam pergaulan di kampung gitu ya. Ngambil ayam, lalu ayamnya kita goreng rame-rame gitu ya, nyolong ayam saudara kita juga gitu kan. Tapi kebetulan dia ketangkap, namanya Udin maling ayam gitu kan. Jadi si Udin ini setelah
mungkin Bang Kicca ketemu 30 tahun kemudian, dia jadi preman besar di Ambon sana, yang diseganin orang, ya kan? Artinya apa? Itu nyambung dengan apa namanya itu label-label ya, iya. Dan waktu bertemu, ya ini bicara soal teman ya, soal apapun dari A sampai Z dibilang, dibilang apa yang membuat kamu inline dengan waktu kecil dulu, nakal ini segala macam. Dia bilang bahwa dia sebenarnya pengen baik, tapi orang sekeliling melabel dia nggak baik, mulai dari teman sampai lingkungan gitu. Sampai aku tuh dendam katanya, mau ku bunuhin semua itu katanya. Sampai begitu. Iya, sampai begitu. Aku pengen baik seperti yang lainnya gitu. Tapi kok yang lain itu melabelku seperti itu gitu. Betul. Ya kan, sampai kau kuliah ke sana, ke Jakarta katanya kan. Aku kan nggak tamat SMA katanya. Aku tuh nyolong dan aku nyolong tuh bukan karena aku butuh. Memang aku mau rusak semua katanya. Aku hancurin semua tanaman orang di ini. Aku merantau, aku jadi preman dengan dendam katanya. Jadi artinya begitu melekatnya sesuatu di kepala dia, sesuatu yang tidak nyaman, lalu itu berakumulasi membentuk satu karakter dendam terhadap masyarakat di sekitarnya, ya kan? Lalu dengan dendam dia berangkat, dan dendam juga yang membesarkan dia menjadi penjahat besar gitu kan? Iya. Nah itu soal si Udin ya, label. Nah, label Udin. Ada lagi teman Bang Kicca ini anaknya biasa saja gitu kan. Cuman dia ini kebetulan memang bersih, rapi, hidung mancung, anak manis lah. Anak manis. Jadi selalu jadi pujian lah dari guru, dari teman-teman juga senang sama dia. Bahkan dia ini jadi referensi orang tua. Nah, kamu tuh seperti si Datu. Namanya kecil Datu nih, Datu. Seperti si Datu lah. Jadi dia dari kecil panggil Datu. Sebenarnya dia nggak Datu, namanya Man ya. Tapi orang tuanya membesarkan dia Datu. Datu itu kan sesuatu yang dihormati. Melekatlah anak kecil Datu, ya kan? Itu hanya harapan orang tuanya. Jadi dia yang baik, yang manis, yang soleh segala macam gitu kan. Jadi semacam buah bibir orang tua, anaknya itu role modelnya ini. Dan setelah ketemu, Datu ini emang sukses hidupnya, lancar-lancar aja semua gitu. Jadi barangkali kenyamanan pada saat dia tumbuh, kenyamanan dari masyarakat, dari lingkungan segala macam, itu membuat personalitinya jadi ibarat tumbuhan nih disiram oleh air oleh pupuk-pupuk yang yang membuat tumbuhan ini sempurna lah tumbuhnya, gitu kan? Nah, Bang Kicca jadi ingat, Bang Kicca baca buku mengenai memetika ya. Memetika. Jadi meme ini kata si penulis jauh lebih berbahaya dari virus. Jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Nah, kalau kita anggap itu yang paling berbahaya virus sekarang. Karena menurut si penulis, meme ini tidak hanya tumbuh di tubuh atau di diri orang yang kita label, ya katakanlah si congek tadi, katakanlah si maling tadi, katakanlah si gatel tadi, tetapi juga meme ini akan tumbuh di orang-orang di sekitarnya. Jadi membentuk persepsi, ya membentuk persepsi orang bahwa dia ini memang gila nih, bahwa dia ini memang gatel nih, bahwa dia ini memang maling nih gitu. Di persepsi orang. Tapi otentik kan belum tentu begitu. Nah, jadi itulah. Bang Kicca percaya bahwa meme ini jauh lebih bahaya dari virus kalau gitu. Nah, kita lihat fenomena sekarang. Ada panggilan misalnya, ya katakanlah yang sering kita lihat nih, kadrun. Kadrun. Sebenarnya kadrun ini kan dituju ke siapa? Ke siapanya itu objeknya nggak jelas. Tetapi kalau berafiliasi itu kan singkatan dari Kadal Gurun. Gurun ini kan Timur Tengah, gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu, kalau Bang Kicca analisa, kadrun ini bukan sesuatu yang celotehan lepas. Ini by design. Karena disentuh secara hukum nggak bisa. Karena subjeknya nggak jelas yang dimaksud kadrun. Tetapi sebagian besar orang-orang
Islam merasa bahwa yang ditembak mereka gitu kan, ya kan? Nah, meme ini sekarang beredar nih kadrut, ya kan, pasca cebong dan kampret kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat harus cerdas juga. Gitu. Meme-meme yang seperti ini jangan ambil hati. Kalau kita ambil hati akan membentuk persepsi, ya kan? Mau didesain orang, mau by accident munculnya, ya biarin aja dia teriak-teriak jontor nyebutin kadrun, cebong, kampret, biarin aja sampai dia ini gitu. Jangan kita ambil hati sehingga membentuk persepsi, ya kan? Membelah gitu. Kau cebong, aku kampret, ya kan? Kau kadrut, aku bocin, itu kan bahaya. Nah itu, jadi ingat, memetika ini lebih bahaya dari virus. Jadi itu, teman-teman, sobat Kicau Jelata, memetika, hati-hati dengan memetika. Jangan sampai otak kita ikut terpola oleh memetika itu. Jadi Bung Jera aja teringat suatu cerita eksperimen di Jepang ya. Mungkin awalnya itu bahwa tubuh kita ini, kalau menurut ahli itu 80% lebih dari terdiri cairan. 2/3 itu cairan semua. Cairan ini, air ini bisa menyerap informasi. Informasi yang diberikan kepada air itu. Jadi ada eksperimen anak sekolah di Jepang. Mungkin teman-teman juga tahu ceritanya. Bahwa ada di rujukan kelas ditaruh 2 botol air. Satu di kiri, satu di kanan. Di masing-masing botol dikasih label. Tulisannya yang satu yang sebelah kiri yang jelek-jelek, yang di sebelah kanan yang bagus-bagus. Setiap anak sekolah masuk akan membaca itu, disuruh membaca itu yang jelek-jelek. Kemudian di air yang satu lagi di sebelah sana airnya bagus-bagus, yang bagus-bagus. Setelah beberapa bulan kemudian, apa yang terjadi? Air yang jelek-jelek ini baunya minta ampun. Air yang dibacakan tulisan jelek-jelek, yang selalu setiap orang lewat membacakan itu. Kemudian yang di tempat yang bagus-bagus, airnya tidak berubah, malah makin bagus, makin bening. Inilah fenomena daripada air yang ada di tubuh kita. Mungkin meme tadi akan melekat di memori kita semua. Jadi hati-hati, sobat Kicau Jelata, jangan sampai terpengaruh dengan meme-meme. Dan yang paling penting lagi adalah kalau punya anak, berikanlah panggilan yang manis-manis, panggilan baik-baik, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas. Jangan sebaliknya, supaya anak-anak kita nanti juga menjadi orang-orang yang terbaik sebagai milenial yang akan meneruskan generasi kita pada masa yang akan datang. Jadi pengalaman hari ini yang dapat kami share dari Kicau Jelata adalah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.